Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syarul dengan NIM F221230023. Baik, kali ini saya akan menjawab soal esai mengenai mid semester manajemen konstruksi. Soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen proyek dan mengapa penting bagi organisasi untuk memiliki manajemen proyek yang efektif dalam mencapai tujuan mereka. Baik, untuk jawabannya sendiri, manajemen proyek adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, menyatukan, dan mengendalikan kegiatan proyek agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Berdasarkan definisi proyek manajemen institut, manajemen proyek melibatkan penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik pada aktivitas proyek dengan sasaran mematuhi batasan waktu, anggaran, dan kualitas. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, proyek manajemen mampu meningkatkan efisiensi, misalnya mengurangi pemborosan hingga 15% pada studi kasus manufaktur di Indonesia, serta meminimalkan risiko mulai identifikasi dan mitigasi, seperti penggunaan analisis SWOT dalam proyek konstruksi. Metode-metode seperti critical path method juga mempercepat penyelesaian, terbukti mempercepat proyek infrastruktur hingga 20% dari jadwal. Sementara kontrol mutu dan pengujian keberlanjutan dalam pengembangan perangkat lunak memastikan kualitas hasil yang lebih tinggi. Selain itu, manajemen proyek memperkuat kepuasan pelanggan dan tim kolaborasi. Pengawasan pada implementasi seperti CRM menunjukkan peningkatan kepuasan pelanggan hingga 30% karena proyek terselesaikan sesuai ekspektasi. Platform kolaborasi berani meningkatkan transparansi tim sebesar 50%, dan sistem pelaporan terstruktur menurunkan potensi konflik hingga 10%. Keberhasilan ini bergantung pada pemilihan metodologi yang tepat, Engli atau Scrum untuk perangkat lunak, waterfall untuk konstruksi, serta pembuatan rencana proyek komprehensif. Penguatan kompetensi tim, penggunaan alat modern seperti Gantt chart dan PERT, serta pemantuan keberlanjutan. Investasi, investasi dalam praktik-praktik terbaik proyek manajemen terbukti menjadi kunci kompetitif bagi organisasi dalam mencapai tujuan strategis dengan keberlanjutan. Baik, untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 5 tahap utama dalam siklus hidup proyek. Pada tahap apa saja kegiatan proyek yang harus dilakukan oleh manajer proyek? Baik, untuk jawabannya sendiri, siklus hidup proyek terdiri dari 5 tahap, yaitu inisial, perencanaan, implementasi, pengendalian, dan penutupan. Pada tahap inisiasi, manajer proyek mengidentifikasi identitas ide proyek dan menilai kelayakan melalui studi kasus kelayakan awal seperti menyusun piagam proyek yang mendefinisikan tujuan, cakupan ruang, dan otoritas proyek. Tahap perencanaan meliputi pembuatan perencanaan manajemen yang komprehensif, mencakup pengelolaan ruang, jadwal, anggaran, risiko, dan komunikasi, serta menyusun Gantt chart dan risk register untuk mengatur semua aspek proyek. Pada tahap implementasi, fokus manajer proyek adalah mengarahkan dan mengelola pelaksanaan rencana termasuk koordinasi waktu, pengelolaan sumber daya, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan, serta mengatasi perubahan risiko yang muncul. Tahap pengendalian meliputi pemantauan kinerja proyek untuk memastikan proyek tetap sesuai jalur dengan menganalisis varian menggunakan alat seperti Earned Value Management dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Pengendalian kualitas juga dilakukan untuk memastikan hasil proyek memenuhi standar yang ditetapkan. Pada tahap penutupan, manajer proyek memastikan hasil proyek diselesaikan untuk diserahkan secara formal kepada pemangku kepentingan, serta mendokumentasikan seluruh proses dan melepaskan sumber daya. Evaluasi dan diskusi tentang pelajaran yang dipetik menjadi modal penting untuk memperbaiki proyek di masa depan. Dengan memahami dan menerapkan tahap kelima ini, manajer proyek dapat menjelaskan proyek secara terstruktur dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Baik, yang berikut, soal yang ketiga dalam manajemen proyek, risiko merupakan bagian yang tak terhindarkan. Jelaskan bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi mengelola risiko yang muncul selama berlangsung. Berikan contoh risiko yang mungkin terjadi dalam proyek konstruksi. Baik, untuk zamannya sendiri,
Risiko dalam proyek konstruksi meliputi kategori teknis, manajemen, eksternal, lingkungan, dan keuangan. Harus diidentifikasi sejak awal menggunakan metode brainstorming, checklist, wawancara ahli, analisis SWOT, dan DELPI agar potensi masalah seperti perubahan cuaca ekstrim, keterlambatan material, kegagalan desain tidak terlewatkan. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif dengan matriks probabilitas dengan dampak analisis kuantitatif seperti simulasi Monte Carlo serta keputusan pohon menentukan prioritas dan proyeksi dampak risiko terhadap jadwal dan biaya. Strategi mitigasi meliputi penghindaran transfer risiko melalui asuransi atau subkontrak, penggunaan kemungkinan atau dampak, misalnya survei bioteknik mendalam, serta penerimaan risiko dengan rencana kontingensi, ditambah pemantauan dan inspeksi rutin. Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, manajemen risiko konstruksi dapat mencegah keterlambatan dan pembengkakan biaya sekaligus meningkatkan keselamatan reputasi dan kepuasan pemangku kepentingan. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana konsep triple construct memengaruhi proyek pro- mengaruhi pengelolaan proyek? Jelaskan bagaimana manajer proyek harus menyeimbangkan ketiga elemen tersebut untuk mencapai keberhasilan proyek. Baik, pengelolaan proyek yang efektif sangat bergantung pada konsep triple contract, yaitu biaya dan kualitas yang terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Waktu mencakup jadwal pelaksanaan dan jangka waktu tertentu, di mana keterlambatan dapat meningkatkan biaya dan menurunkan kualitas. Pembatasan biaya di sisi lain dapat mempengaruhi waktu dan kualitas. Misalnya, pengembangan perangkat lunak yang terhambat oleh pemotongan anggaran. Kualitas adalah elemen penting yang menentukan kepuasan pelanggan dan kesesuaian hasil. Dan perubahan pada suatu elemen berdampak pada dua elemen lainnya. Manajer proyek harus dapat meningkatkan elemen ketiga ini untuk mencapai tujuan proyek secara sukses. Strategi yang tepat untuk mengelola triple contract meliputi manajemen risiko efektif, komunikasi dengan pemangku kepentingan, dan penggunaan teknologi manajemen proyek untuk perencanaan dan pengendalian. Metodologi Engeli dan prinsip land manajemen juga membantu manajemen keseimbangan dan efisiensi. Sebagai kasus pengembangan Bank Dungan Jati Gede menunjukkan bagaimana manajemen yang baik dapat mengelola waktu, biaya, dan kualitas. Sedangkan kegagalan proyek Hambalang menunjukkan dampak negatif terhadap siklus ketiga elemen tersebut. Kesuksesan proyek sangat bergantung pada kemampuan manajer proyek untuk menyeimbangkan triple construct dengan keterampilan dan strategi yang matang. Baik, dan yang berikut, jelaskan peran penting pemangku kepentingan dalam sebuah proyek. Bagaimana manajer proyek dapat mengidentifikasi dan mengolah harapan pemangku kepentingan agar proyek berjalan sesuai rencana. Pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam keberhasilan proyek karena mereka dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dan hasil proyek. Keterlibatan aktif pemangku kepentingan meningkatkan peluang keberhasilan dan minimalkan risiko kegagalan. Oleh karena itu, pengelolaan hubungan dan harapan menjadi tantangan utama bagi manajer proyek. Langkah awal yang penting adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan secara komprehensif, menggunakan analisis pemangku kepentingan dan matriks kekuasaan serta kepentingan untuk menetapkan strategi komunikasi yang tepat. Untuk mengelola harapan pemangku kepentingan, manajer proyek perlu komunikasi yang efektif dan transparan dengan pola komunikasi terjadwal seperti laporan mingguan dan pertemuan bulanan. Teknik negosiasi dalam penyelesaian konflik juga penting untuk menyelesaikan perubahan tujuan antar pemangku kepentingan. Pengelolaan yang proaktif terhadap harapan pemangku kepentingan, termasuk melibatkan mereka sejak tahap perencanaan awal dan meningkatkan tingkat keberhasilan proyek dengan strategi komunikasi yang tepat. Tujuan proyek dapat tercapai sesuai rencana dan harapan bersama. Baik, pertanyaan yang kelima, jelaskan peran penting pertanyaan keenam, proyek dapat mengalami perubahan yang tidak terduga dari segi waktu, biaya, maupun skop.
Jelaskan bagaimana manajer manajer proyek sebaiknya mengelola perubahan ini melalui proses manajemen perubahan proyek. Baik, manajemen proyek harus mengelola perubahan yang tidak terduga dalam waktu, biaya, dan ruang lingkup proyek dengan pendekatan manajemen perubahan yang sistematis. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi perubahan secara proaktif dan responsif terhadap faktor eksternal seperti permintaan pemangku kepentingan, regulasi baru, atau perkembangan teknologi. Setelah itu, dampak perubahan harus dijelaskan dengan cermat menggunakan teknik seperti analisis SWOT untuk memastikan kepuasan yang diambil tepat sasaran. Setiap perubahan kemudian diumumkan melalui mekanisme formal yang melibatkan permintaan perubahan dan mendapatkan persetujuan dari Change Control Board, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Setelah perubahan yang disetujui, implementasi harus dilakukan dengan hati-hati. Pembaruan dokumentasi proyek yang menyeluruh. Komunikasi efektif kepada tim dan pemangku kepentingan sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman. Proses manajemen perubahan juga harus memantau dan mengendalikan secara berlanjutan menggunakan indikator kinerja utama dan siklus PDCA untuk menilai keberhasilan. Komunikasi yang transparan dengan seluruh pihak terkait merupakan landasan untuk memastikan semua pihak memperoleh dampak perubahan dan dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan proyek. Pendekatan yang terstruktur ini memungkinkan proyek untuk tetap berjalan sesuai tujuan meskipun menghadapi perubahan yang tak terduga. Baik, pertanyaan yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan work breakdown structure dalam manajemen proyek? Jelaskan bagaimana WBS dapat membantu dalam perencanaan dan pengembangan proyek. Work breakdown struktur adalah metode dekomposisi hierarkis yang memecah pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola, yang fokus pada delivery atau hasil akhir proyek. WBS mempermudah pengembangan cakupan proyek, alokasi sumber daya, penjadwalan, dan pengendalian biaya. Penggunaan WBS juga meningkatkan komunikasi dan koordinasi waktu, mengurangi risiko pekerjaan yang lebih terlewat, serta memungkinkan estimasi waktu dan biaya yang lebih akurat. Dengan adanya struktur WBS, proyek dapat dikelola secara lebih efisien dan risiko dapat diidentifikasi lebih awal sehingga meningkatkan kemungkinan kemungkinan keberhasilan proyek. Dalam perencanaan dan pengelolaan proyek, WBS membantu manajer proyek dalam melacak kemajuan, memastikan penyelesaian tepat waktu, dan mengendalikan biaya dengan membandingkan biaya aktual dan anggaran setiap tingkat pekerjaan. Selain itu, WBS mendukung manajemen perubahan dengan menyediakan kerangka kerja untuk menyebarkan dampak perubahan terhadap cakupan biaya dan jadwal proyek. Secara keseluruhan, WBS adalah fondasi penting dalam manajemen proyek yang meningkatkan koordinasi, mengurangi risiko, dan memperbesar peluang keberhasilan proyek. Baik, pertanyaan yang terakhir, manajer proyek harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Jelaskan mengapa komunikasi yang efektif sangat penting dalam proyek dan berikan contoh bagaimana komunikasi yang buruk dapat berdampak pada keberhasilan proyek. Baik, untuk jawabannya sendiri, komunikasi yang efektif dalam manajemen proyek adalah penyampaian informasi yang jelas, tepat waktu, dan dipahami oleh ter- semua pihak yang terkait untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek sebagai penghubung utama antara tim pemangku kepentingan dan pelanggan. Manajemen proyek harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Komunikasi yang jelas mendukung tim kolaborasi, mengatur ekspektasi, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif. Contoh penggunaan stand-up meeting harian dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kerja. Sementara komunikasi buruk dapat menyebabkan tertundanya proyek seperti yang terjadi pada pengembangan perangkat lunak yang terhambat akibat miskomunikasi antara pengembang dan penguji. Manajemen harapan pemangku kepentingan juga bergantung pada komunikasi yang proaktif dan konsisten, seperti memberikan laporan statistik mingguan. Komunikasi yang terbuka membantu mitigasi risiko proses dan memungkinkan deteksi dini masalah, seperti ditunjukkan dari kegagalan proyek IT akibat kurangnya komunikasi terkait kerentanan keamanan.
Komunikasi yang buruk dapat berakibat pada tertundanya proyek, ikatan biaya atau kegagalan proyek seperti kesalahpahaman desain yang memicu revisi dan biaya tambahan. Oleh karena itu, pengembangan secara komunikasi, pengembangan rencana komunikasi yang jelas dan pelatihan keterampilan komunikasi aktif bagi manajemen proyek adalah kunci keberhasilan proyek. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.